Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai Indonesia emas di tahun 2045. Indonesia emas di tahun 2045 dalam artian Indonesia sudah 1 abad merdeka dan di saat itu juga Indonesia sudah menjadi negara maju. Apakah ini hanya sekedar utopia? Ataukah memang benar-benar adalah suatu program yang sangat serius dan menjadikan Indonesia menjadi macan Asia sebagaimana yang telah dipikirkan oleh founding father kita, Soekarno. Ikuti terus video ini, jangan lupa bantu like, komen dan subscribe agar channel yang kecil ini bisa berkembang dan bisa berdedikasi ide-ide untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu indikator Indonesia emas di tahun 2045 adalah bonus demografi, bahwa pada tahun 2045 penduduk Indonesia 70% berusia produktif. Tapi menurut saya tidak cukup dengan penduduk yang produktif. Penduduk yang usianya produktif ini harus diberi kesehatan dan pendidikan secara maksimal sehingga pada tahun 2045 bisa bekerja secara maksimal, profesional dan proporsional. Untuk menuju pada wilayah itu, mulai dari sekarang Indonesia harus berbenah beberapa hal. Di antaranya adalah memperbaiki sistem kenegaraan, penegakan hukum, memberantas kolusi dan korupsi. Kemudian selanjutnya setelah sistem kenegaraan itu baik, Indonesia harus berani mengambil alih pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang menurut salah satu mantan ketua KPK yaitu Abraham Samad, bahwa andaikan pengelolaan sumber daya alam ini dikuasai oleh Indonesia, maka setiap orang di Indonesia ini bisa diberi gaji 20 juta per bulan tanpa bekerja. Mengapa itu penting? Pengelolaan sumber daya alam itu penting karena dengan pengelolaan sumber daya alam secara maksimal dan mandiri, maka negara ini bisa memberikan pendidikan secara gratis, bisa memberikan kesehatan secara gratis kepada semua warganya tanpa memandang kaya ataupun miskin, bisa memberikan pendidikan gratis mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Mengapa meski kesehatan dan pendidikan gratis? Begini sahabat, jika penduduk itu sehat, maka dia bisa menuntut pendidikan dengan baik. Ketika kesehatan dan pendidikan itu baik, maka akan selaras dengan perekonomiannya. Mereka bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada, mereka akan menjadi manusia yang produktif. Karena kita tidak berharap di tahun 2045 penduduk yang produktif ini hanya hidup di atas telunjuk orang lain, apalagi hanya sebagai buruh yang bisa jadi dimanfaatkan oleh para kapitalis yang bisa saja nanti banyak berinvestasi di Indonesia. Nah, untuk mencapai itu kita harus punya hitungan yang baik, terutama dalam hal pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar yang ada sekarang, mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kalau kita berhitung misalnya di dunia pendidikan bahwa anak TK yang berumur 4 sampai 6 tahun saat ini, di tahun 2045 itu akan berusia antara 25 tahun sampai 27 tahun. Usia SD saat ini itu di tahun 2045 akan berusia di atas 30 tahun. Itu kan merupakan usia yang produktif. Kemudian juga usia SMA, SMP, dan S1 yang ada sekarang itu akan berusia sekitar 43 tahun ke atas di tahun
2045. Jadi, kalau ingin Indonesia benar-benar maju atau Indonesia emas di tahun 2045, maka saatnya sekarang dimulai. Kerja sekarang itu harus dimulai, terutama dalam hal memperbaiki sistem kenegaraan, penegakan hukum, korupsi dan nepotisme mulai ditiadakan, perbaiki sistem kesehatan, sistem pendidikan, karena pada akhirnya ketika itu semua baik di tahun 2045, maka perekonomian juga akan membaik sehingga Indonesia benar-benar bisa menjadi macan Asia.